suatu masa, di sebuah kota nun jauh di sana, tinggallah seorang pria kaya yang memiliki 3 anak perempuan. Putri bungsunya adalah yang tercantik dari ketiganya, sehingga dijuluki Jelita. Ia adalah gadis yang baik hati. Kakak-kakaknya tidak baik hati. Sebaliknya, mereka egois dan sombong. Suatu hari, sang ayah pulang dengan wajah amat muram. Saat putrinya bertanya, ada masalah apa? Ia menjawab, "Kita bukan orang kaya lagi. Kita kehilangan harta. Dan kita semua harus meninggalkan rumah yang indah ini dan tinggal di gubuk di desa." 2 putri tertua amat marah saat mendengar berita ini. Apa yang harus kita lakukan sepanjang hari di desa? Tanya mereka, namun Jelita berkata, Senang sekali bisa tinggal di desa dekat hutan, padang, dan bunga. Beberapa hari kemudian, sang ayah menemukan rumah kecil dengan halaman yang luas di desa, dan mereka semua datang untuk tinggal di sana. Sang ayah bekerja keras di kebun, menanam buah-buahan dan sayuran. Penghasilan yang ia dapat dari menjual itu semua cukup untuk hidup nyaman. Suatu hari sang ayah harus pergi ke desa yang jauh untuk bisnis. Maka ia mengumpulkan ketiga putrinya dan memberitahukan bahwa ia tidak akan pulang hingga besok. Ia menanyai ketiga putrinya satu persatu. "Apa ada bingkisan kecil yang kalian ingin ayah bawakan pulang?" Putri sulung berkata, Iya, berlian untukku, mutiara untukku. kata putri tengah. Namun Jelita berkata, Ayah, cukup serangkai mawar putih saja untukku. lalu sang ayah pergi berkuda dan Jelita melambai padanya dari ambang pintu. Setelah sang ayah menuntaskan bisnisnya, ia berangkat pulang. Tak lama, hari berangsur gelap dan ia tersesat. Ia menemukan dirinya dalam hutan lebat dan tak bisa menemukan jalan keluar. Lalu akhirnya ia melihat cahaya di kejauhan dan ia berpacu ke sana. Namun saat ia makin dekat ke cahaya itu, ia menemukan pohon-pohon itu membentuk sebuah jalan yang lebar. Ia menyusuri jalan itu dan terkejut. Ternyata ia tiba di gerbang sebuah istana. Gerbang istana itu terbuka, namun tak seorang pun tampak. Jadi si ayah masuk. Ia memasuki ruangan di sebelah kanan balairung, di mana ada api menyala di perapian. Lalu ia menemukan sebuah meja lengkap dengan perabot makan untuk 1 orang. Ia amat lelah dan lapar, jadi ia memutuskan kalau memang tak ada orang di sini, ia akan menikmati hidangan lezat ini. Lalu ia akan membawa kudanya ke istana. Ia duduk dan menikmati makan malamnya. Setelah makan malam, ayah si Jelita mengantuk. Dan setelah melintasi balairung, ia menemukan kamar tidur yang siap untuk digunakan. Ia naik keranjang dan tidur nyenyak hingga keesokan paginya. Saat ia terbangun, pakaiannya hilang. Berganti sebuah jas Brenda yang tergeletak di kursi. Dia memakai pakaian baru itu, lalu berjalan menuju istal untuk melihat kudanya. Saat berjalan ke istal, pria itu melewati taman mawar putih yang indah. Pemandangan mawar putih itu mengingatkannya pada permintaan Jelita. Jadi ia ingin memetik beberapa untuknya. Ia baru memetik sekuntum mawar putih saat ia mendengar raungan mengerikan dari belakangnya. Saat menoleh ke belakang, ia melihat sesosok hewan besar buruk rupa. Si buruk rupa berkata dengan suara keras, "Dasar tidak tahu terima kasih. Makanan siapa yang telah kau makan? Ranjang siapa yang telah kau tiduri? Dan pakaian siapa yang kau pakai itu? Aku, itu milikku. Dan kau membalas kebaikanku dengan mencuri bunga mawarku. Kau harus mati. "Kumohon, jangan bunuh aku. Ia memohon. Nyawamu kuampuni dengan satu syarat." Jawab si buruk rupa. Kau harus kembali kemari dalam waktu sebulan, membawa bersamamu siapapun yang menyambutmu saat kau pulang ke rumahmu. Ayah si Jelita tak punya pilihan kecuali menerima satu syarat itu.
Saat pria itu pergi berkuda dari istana itu, ia memikirkan janji yang telah ia berikan pada si buruk rupa. Lalu ia ingat bagaimana Jelita sudah berdiri melambai padanya saat ia pergi. Satu firasat buruk merasukinya. Bagaimana jika Jelita yang pertama kali menyambut kepulanganku nanti? Sementara itu, Jelita menunggu di jendela kamarnya, menanti ayahnya pulang. Saat ia melihat satu sosok berkuda muncul di kejauhan, ia berlari menyusuri jalanan kebun. Ya, ternyata ayahnya lah yang pulang. Tapi Jelita tak habis pikir, ada masalah apa dengannya. Ia terlihat begitu kelelahan dan sedih. Ayah, apa kau tak senang melihatku? Sang ayah memeluk putrinya dan menangis. Saat mereka tiba di rumah, sang ayah memberitahu putrinya tentang janjinya pada si buruk rupa. Tapi kau tidak akan kembali ke sana bersamaku, Jelita. Apapun yang terjadi. Katanya. Tetapi Jelita bersikeras bila sudah berjanji harus ditepati. Akhirnya ayahnya setuju bahwa di akhir bulan ia akan membawa Jelita ke si buruk rupa.